Merapi, sebuah lambang kearifan masyarakat Yogyakarta. Banyak mitos dan legenda yang turun-temurun dipercaya masyarakatnya hingga saat ini. Subur, beginilah wajah kota Sleman, Yogyakarta sehari-hari. Terlihat tenang dan damai. Jadi itu adalah pemakaman para korban dari Merapi yang erupsi pada tahun 2010. Totalnya ada 21 orang yang menjadi korban dan dimakamkan di makam yang tadi. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan untuk menikmati Lavatur Adventure ini. So that is the victim when volcano erupted 2010, 5 kilometers from here in the when still the recommended from the leak. But the other volcano erupted in here, cover hot steam also, yeah. And then that is a village now not to recommended for the leak. That is a government give a relocation in Dandai about 5 kilometers from here. Sungguh, Merapi tak pernah berubah. Ia tak pernah bisa ditebak. Saat saya datang, wajahnya cantik sekali, tenang dan anggun. Tetapi kapanpun ia mau, ia bisa murka menunjukkan kekuatannya. Jadi pada saat erupsi Merapi ini menjadi salah satu rumah warga yang menjadi korban. Dan sekarang sudah dikosongkan dan warganya sebagian besar pindah ke beberapa tempat direlokasikan oleh pemerintah. Pak Suryadi adalah seorang pemandu profesional yang sudah bersahabat dengan wilayah ini. Sehari-harinya, beliau bekerja sebagai pemandu lokal di usaha jeep miliknya yang bernama Merapi Lava Adventure. Saat Merapi meletus di tahun 2010 silam, beliau menjadi volunteer yang membantu para pengungsi. Jalan yang kami lalui sangat terjal dan berbatu. Tak ada penerangan satupun. Saya pun terbayang kondisi yang mencekam saat itu. Wilayah ini terisolasi oleh hujan abu dan jalan yang berlumpur, membuat bantuan dan transportasi kesulitan menghadapi medan. Kiri kanan masih berupa hutan bambu dan pepohonan. Pak Suryadi akan membawa kami menuju museum mini sisa hartaku. Di tempat itu banyak sekali peninggalan-peninggalan benda-benda yang menjadi harta berharga warga yang tidak sempat diselamatkan. Bekas rumah warga yang tinggal di sini. Dulu ada kurang lebih 114 kepala keluarga. Namun mereka selamat semua karena memang sudah diinformasikan dari pemerintah bahwa siapa yang tinggal di sini harus segera turun. Nah, di sini hewan-hewan ternak seperti ini, sapi, dan sebagainya itu tidak diungsikan karena keterbatasan transportasi pada waktu itu. Oh gitu. Ya, sehingga pada saat malam hari kampung ini diterjang oleh awan panas dari Gunung Merapi, hewan-hewan ternak sapi seperti ini terkena awan panas. Oh, sehingga yang jadi korban untuk itu hanya hewan-hewannya saja ya Pak? Ya, kalau yang di Kampung Petung ini hanya hewan-hewan saja. Jadi rumah-rumah ini yang diterjang ya tinggal dindingnya saja. Terus kebun-kebun ini hilang semua pohon-pohonnya. Jadi pohonnya hilang. Kalau sekarang ini pohon baru semua. Oh gitu ya. Setelah sekitar 9 tahun mereka akhirnya tumbuh lagi. Tumbuh lagi dengan subur karena di sini diterjang oleh awan panas itu. Itu awan panas membawa pasir sama abu. Nah, sedangkan yang abu ini yang membuat tanah menjadi subur. Pada waktu erupsi, wilayah Jogja, kota Jogja itu. This is Tugu Evet. Di sana itu ada jam. Iya. Menunjukkan pada saat awan panas menerjang kampung ini, yaitu jam 12 lebih 5 menit malam hari.
tapi kejadiannya yang tanggal 5 November. Sedangkan yang di makam tadi itu kejadiannya yang pertama yang tanggal 26 Oktober. Oh gitu. Yang susulan, yang tanggal 5 itu yang susulan. Ada berapa kali letusan Pak pada saat itu? Yang banyak diketahui itu ada 2 kali, yang tanggal 26 sama tanggal 5. Nah, tapi yang tanggal 5 ini yang paling besar susulannya. Oh gitu. Jarak lunturnya sampai 12 km dari puncak Merapi. Dan itu tiba-tiba ya terjadinya ya Pak ya, makanya sudah ini ada apa istilahnya, ada jeda waktu-waktunya. Jadi memang sudah ada tanda-tandanya seperti itu. Sehingga pada waktu tanggal 5 November ini yang banyak korban itu yang di bawah sana, yang kurang lebih sekitar 21 tadi ada. Lebih sekitar 280. Oh gitu ya. Di museum ini, sisa hartaku inilah kita bisa melihat benda-benda yang tersisa dari letusan Merapi di tahun 2010. Bagi warga, semua benda-benda ini adalah berharga. Museum ini dulunya adalah sebuah rumah milik seorang lurah setempat. Jadi dulu itu tinggi dari canyon ini ada sekitar 90 meter, tapi karena lavanya turun ke bawah, jadi sehingga tingginya itu hampir mendekati bukit dari tempat ini. Ada pula beberapa foto yang mengabadikan saat Merapi meletus. Letusan besar di tengah malam itu membuat ternak di sekitar tidak dapat terselamatkan dan mati akibat awan panas yang menerjang. 2010, saya berada di Jakarta dan mengajak teman-teman berdonasi untuk membantu para pengungsi Merapi. This is the picture before eruption and this is after eruption. Saya masih ingat, saya mengirim puluhan kotak masker dari Jakarta ke seorang teman di Yogyakarta saat itu. Kebutuhan masker meningkat. Warga Yogyakarta merasa kesulitan bernafas karena abu vulkanik. Beberapa peninggalan-peninggalan rumah tangga yang sekarang diabadikan dan diletakkan di Museum Sisa Hartaku ini. Jadi di sini ada beberapa foto-foto dan juga beberapa tulang belulang ternak bagi para warga yang dulu tinggal di sini. Tahun 2010 itu tanggal 27 Oktober itu adalah letusan pertama menyebabkan beberapa orang tewas. Yang kedua, letusannya itu terjadi tanggal 5 November tahun 2010. Tepat pukul kurang lebih 12 malam. Kalau misalnya tadi lihat ada jamnya yang berhenti total dan itu menjadi salah satu saksi bahwa Merapi meletus pada jam 12 malam. Ini dulunya adalah rumah warga. Jadi di 5 km dari rumah warga ini bunker yang sebenarnya menjadi salah satu tempat juga pernah jadi Gunung Merapi meletus, kemudian ada juga yang masuk ke bunker itu kemudian tewas. Ini adalah komputer akhirnya meleleh. Kalau kita bisa lihat, jadi kita bisa membayangkan pada saat itu keadaannya mencekam sekali. Ini baru sebagian potret kecil dari Merapi. Di video Lava Tour Merapi selanjutnya, saya akan membawa Anda mengunjungi tempat lain yang menarik. Baykuş mu? Ay, çok tatlılar.